Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizkul Aditama, beserta teman saya Muhammad Magistra Syafiqur Rozan, Anur Jibril Awalul Muharram Al-Farasat, dan juga Dava Rahyadi Putra akan menjelaskan tentang perangkat lunak bebas dan lisensi serta open source. Di sini poin-poinnya ada yang pertama lisensi perangkat lunak, yang kedua hak kekayaan intelektual, yang ketiga perangkat lunak bebas, yang keempat open source, yang kelima macam open source, dan yang terakhir aspek hukum lisensi open source. Oke, yang pertama lisensi perangkat lunak. Pengertian dari lisensi, yaitu pemberian izin tentang pemakaian perangkat lunak yang dilakukan oleh pemilik atau pemegang hak cipta. Menurut Microsoft, dalam The Halloween Document, terdapat beberapa jenis lisensi untuk perangkat lunak, yaitu lisensi komersial, yaitu Windows, Lotus, Oracle, dan lain-lain, lisensi trial software, yaitu Adobe Photoshop CS, trial version, dan lain-lain. Lisensi non-commercial use biasanya diperuntukkan bagi kalangan pendidikan atau yayasan tertentu di bidang sosial, sifatnya tidak komersial namun dengan batasan tertentu. Misalnya Star Office yang dapat berjalan di bawah OS Linux dan Windows. Lisensi shareware mengizinkan pemakaiannya menggunakan menyalin atau menggandakan tanpa harus meminta izin pemegang hak cipta. Tidak dibatasi waktu pemakaiannya, fitur lengkap biasanya adalah perangkat lunak dari perusahaan kecil seperti WinZip, PaintShop Pro, ACDC. Lalu lisensi freeware biasanya ditemui pada perangkat lunak yang bersifat mendukung atau memberi fasilitas tambahan. Misalnya perangkat lunak plug-in yang biasanya menempel pada perangkat lunak induk. Contohnya perangkat lunak iCandy yang menempel pada Adobe Photoshop. Lalu lisensi royalty free binaries serupa dengan lisensi freeware, produk yang ditawarkan adalah library yang fungsinya melengkapi perangkat lunak yang sudah ada dan bukan merupakan suatu perangkat lunak yang berdiri sendiri. Lisensi open source yaitu lisensi yang membebaskan penggunanya untuk menjalankan, menggandakan, menyebarluaskan, mempelajari, mengubah, dan meningkatkan kinerja perangkat lunak. Jenis-jenis lisensi open source yaitu GNU, GPL, The FreeBSD, dan DMPL. Contoh perangkat lunak yang memakai lisensi ini yaitu Linux, SendMail, Apache, dan lain-lain. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya ada hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual dapat dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Konsekuensi hak kekayaan intelektual, pemegang hak dapat memberikan izin atau lisensi kepada pihak lain dan juga dapat melakukan upaya hukum baik perdata maupun pidana dengan masyarakat umum. Macam-macam hak kekayaan intelektual. Ada yang pertama ada hak cipta, ada paten, merek dagang, dan service mark. Hak cipta adalah hak dari pembuat sebuah ciptaan terhadap ciptaannya dan salinannya. Yang kedua ada paten adalah melindungi sebuah ide bukan ekspresi dari ide tersebut. Merek dagang digunakan oleh pebisnis untuk mengidentifikasi sebuah produk atau layanan rahasia dagang. Yang terakhir yaitu service mark adalah kata atau frase atau logo atau simbol yang digunakan oleh sebuah bisnis untuk mengidentifikasi sebuah layanan dan membedakannya dari kompetitor-kompetitornya. Yang selanjutnya ada perangkat lunak bebas. Yang pertama ada jenis kebebasan. Kebebasan ada 4 macam. Yang pertama ada kebebasan untuk menjalankan programnya untuk tujuan apa saja. Yang kebebasan selanjutnya ada kebebasan untuk mempelajari bagaimana program itu bekerja serta dapat disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Yang selanjutnya ada kebebasan untuk menyebarluaskan kembali hasil salinan perangkat lunak tersebut sehingga dapat membantu sesama Anda. Yang terakhir ada kebebasan untuk meningkatkan kinerja program dan dapat menyebarkan ke halayak umum sehingga semua menikmati keuntungannya. Yang kedua ada kerugian menghalangi perangkat lunak bebas. Semakin sedikit masyarakat yang memanfaatkan program tersebut. Tidak ada pengguna program yang dapat beradaptasi atau memperbaiki program tersebut. Pengembang lain tidak dapat mempelajari program tersebut atau mengembangkan program baru berdasarkan program tersebut. Yang selanjutnya ada produktivitas perangkat lunak bebas. Penggunaan yang lebih luas pada program yang dikembangkan, kemampuan untuk mengadaptasi program yang ada untuk diubah dibandingkan memulai dari awal, pendidikan lebih baik dari programmer,
Dan yang terakhir ada eliminasi duplikasi usaha pengembangan. Sekarang saya akan menjelaskan tentang apa itu open source. Pertama pengertiannya dulu dari source itu. Source adalah perintah-perintah yang digunakan untuk membuat aplikasi. Selanjutnya pengertian open source. Apa itu open source? Open source adalah sistem pengembangan yang tidak dikoordinasi oleh suatu individu atau lembaga pusat, tetapi oleh para pelaku yang bekerja sama dengan memanfaatkan kode sumber yang tersebar dan tersedia bebas di internet. Selanjutnya, apa saja jenis-jenis lisensi open source? Itu yang pertama ada OSS atau Open Source Software. Menurut Esther Dyson di tahun 1998, OSS ini adalah perangkat lunak yang dikembangkan secara gotong royong tanpa koordinasi resmi, menggunakan kode program yang tersedia secara bebas serta didistribusikan melalui internet. Selanjutnya ada OSI atau Open Source Initiative. Ini adalah suatu organisasi nirlaba yang mendorong pemasyarakatan dan penyatuan open source yang diinisiasi oleh Eric Raymond dan timnya. Yang terakhir ada OSD atau Open Source Definition. Ini adalah open source yang terdiri dari beberapa bagian, yaitu the GNU GPL atau General Public License, the LGPL Library GNU GPL, selanjutnya the BSD Berkeley Software Distribution License, the XCON Consortium License, the Artistic, the MPL atau Mozilla Public License, dan the QPL, Q Public License. Selanjutnya, apa saja sih contoh-contoh dari open source software itu? Yang pertama ada PHP, MySQL, Linux, Apache Web Server, Fetchmail, Kdevelop, dan DevC++. Selanjutnya, apa saja sih macam-macam dari open source? Yang pertama ada browser gratis terbaik. Baik di Windows maupun di Linux, pilihan jatuh kepada Mozilla Firefox. Selanjutnya antivirus gratis terbaik. Pilihan antivirus gratis terbaik itu untuk Windows adalah Avira Antivirus Personal, sedangkan untuk Linux adalah Fprot Antivirus for Linux Workstation atau Avast Linux Home Edition. Selanjutnya Office gratis terbaik. Pilihan jatuh pada OpenOffice.org. Fungsinya mirip Microsoft Word, Microsoft Excel, dan Microsoft PowerPoint, tetapi yang ini gratis dan open source. Selanjutnya ada editor gambar bitmap gratis terbaik. Pilihan jatuh kepada GMIP yang bisa di-download di Windows atau Linux. Selanjutnya editor gambar vektor gratis terbaik. Ini yang terbaik dan gratis adalah sampai saat ini Inkscape. Selanjutnya untuk media player gratis terbaik jatuh kepada Winamp. Untuk Linux itu media terbaiknya adalah Xbox. Selanjutnya ada audio editor gratis terbaik. Ini software audio gratis terbaik di Windows dan Linux adalah Audacity yang bisa dijalankan di Windows atau Linux. Selanjutnya ada software video editor gratis terbaik, itu jatuh kepada Avidemux yang bisa dijalankan di Windows atau Linux. Selanjutnya ada FTP gratis terbaik, ini adalah FileZilla. Selanjutnya program mail client gratis terbaik itu jatuh kepada Mozilla Thunderbird untuk Windows. Sedangkan untuk Linux itu adalah Evolution. Selanjutnya program kompresi gratis terbaik untuk Windows itu adalah 7-Zip, dan untuk Linux adalah P7-Zip dan PZip. Yang terakhir program download accelerator gratis terbaik itu untuk Windows. Program download accelerator terbaik dengan lisensi GPL adalah Free Download Manager. Di Linux, program download accelerator terbaik dengan lisensi GPL adalah Quick Downloader. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan ke slide bagian 6, yaitu aspek hukum lisensi open source. Dari sudut pandang hukum sendiri, penggunaan software open source terjamin legalitasnya karena lisensi publik menyatakan bahwa software ini bebas digunakan dan digandakan. Pengguna software ini tidak akan dipusingkan oleh masalah lisensi. Menggunakan software yang tidak berlisensi adalah melanggar hukum dengan ancaman denda atau penjara. Undang-undang dari lisensi open source sendiri ialah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak atas kekayaan intelektual, mengatur apa yang dinamakan pelanggaran terhadap pengguna akhir. Pasal 72 ayat 2 undang-undang itu menyebut bahwa barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum barang hasil pelanggaran hak cipta, maka akan dipidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 500 juta rupiah.
Oke, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.